Halo semua, beberapa waktu lalu viral di media sosial pedagang mie babi di kota Bandung. Karena selain tidak ada keterangan non-halal di gerobaknya, penjualnya menggunakan peci dan jilbab yang dianggap sebagai atribut keagamaan Islam. Banyak muslim yang marah, sehingga pedagang mie babi itu digeruduk oleh Satpol PP. Nah, apa yang terjadi selanjutnya? Pada video ini kita bukan hanya akan membahas apa yang terjadi pada pedagang mie babi itu, tetapi juga akan membahas bagaimana rasanya buat teman-teman yang penasaran. Lagi viral nih, penjual mie ayam babi pakai atribut muslim, pakai peci, ya. Mau jualannya laku di tempat muslim, padahal bahan makanannya babi. Dijual di Bandung lagi, di tempat saya. Ini bahaya nih, mau untung malah seperti itu. Berbuat curang itu nggak boleh ya. Kenapa sampai berbuat curang? Demi keuntungan yang sedikit. Pak, walaupun Bapak non-muslim harusnya jujur. Pasti agama Bapak juga mengajarkan kejujuran. Jangan curang seperti itu. Nah, pada bulan Desember 2025, media sosial TikTok dihebohkan oleh penjual mie gerobakan di Jalan Cibadak, Kota Bandung. Kenapa sedemikian heboh? Karena seperti yang kita tahu, muslim paling takut dosa makan babi. Banyak yang tidak masalah dengan makan hasil rampok atau hasil korupsi, yang penting tidak makan babi. Muslim Indonesia itu takutnya hanya pada anjing dan babi. Lain-lain nggak takut. Korupsi nggak takut. Bunuh orang nggak takut. Berbuat macam-macam nggak takut. Tapi begitu babi haram. Korupsi jalan. Itu yang korup-korup itu. Yang katanya pernah jadi komandan Departemen Agama itu. Tanyakan, babi merinding dia, lari. Haram. Tapi dana haji katanya itu diembat katanya. Nah, mie gerobakan di Bandung ini yang pertama mengandung babi, yang kedua tidak mencantumkan keterangan non-halal, yang ketiga menggunakan peci dan jilbab. Seperti yang kita tahu, muslim adalah orang-orang yang suka mengklaim dan sangat gampang tertipu dengan atribut keagamaan. Jadi, narasi yang muncul adalah pedagang mie babi ini tidak mencantumkan keterangan non-halal, memakai peci dan jilbab untuk menipu umat muslim. Padahal, pedagang mie babi ini sudah puluhan tahun jualan di tempat itu. Tetapi karena baru viral, Satpol PP Kota Bandung langsung bergerak cepat menggeruduk pedagang mie itu pada tanggal 12 Desember 2025. Ketika diinterogasi, pedagang mie itu menjawab terus terang mie yang dia jual memang menggunakan babi, terutama menggunakan minyak babi, supaya mie-nya sangat lezat. Menurut pengakuannya, sehari bisa laku 200 mangkuk mie. Kemungkinan besar Satpol PP memberikan dua pilihan. Yang pertama adalah jangan lagi menjual mie mengandung babi. Yang kedua adalah memberikan keterangan non-halal dan melepaskan peci dan jilbab. Akhirnya, pedagang mie ini dipaksa membuat surat pernyataan. Dalam surat pernyataan tersebut, ia menyatakan kesediaannya untuk memasang penanda yang jelas bahwa produk yang dijual mengandung unsur non-halal, dan tidak lagi menggunakan peci dan jilbab atau atribut tampilan lain yang berpotensi menimbulkan persepsi Islami. Artinya, pedagang mie ini lebih memilih babi daripada Islam. Sayangnya tidak ada informasi apa agama pedagang mie babi ini sebenarnya, dan bahkan nama penjualnya juga tidak ada. Yang ada hanya mie ini dikenal dengan nama bakmi Danau Toba. Apa yang terjadi setelah gerobak mie Danau Toba diberi keterangan non-halal? Ternyata bakmi Danau Toba menjadi semakin tenar dan tentu saja semakin ramai. Banyak orang dari berbagai kota yang tadinya tidak tahu menjadi tahu dan penasaran. Ini artinya keputusan yang diambil oleh bos mie Danau Toba untuk lebih memilih babi daripada Islam adalah keputusan yang tepat. Meninggalkan Islam adalah sesuatu yang lebih nikmat dan membawa berkah. Nah, bagaimana sih rasanya bakmi Danau Toba ini? Mari kita dengar review dari beberapa influencer.
Pagi-pagi lapar mau nyari sarapan, langsung aja inget mie Danau Toba. Jadi mereka itu ngejual mie yamin dengan topping bakso, kerupuk, pangsit, dan juga bisa dengan jeroan. Cuman yang bikin ternganga-nganga tuh porsinya gila untuk 2 orang guys. Tipe mie mereka itu tipe yang nggak terlalu lembek tapi dia tuh oily. Dan kalau kalian nanya ini harganya berapa tuh, ini harganya cuma 31.000 dapat komplit. Gelo memang. Gak usah babi bu lagi, langsung aja kalian nyobain dah kenikmatannya. Dan ini bakal jadi langsung gua taruh di ranking A. Jangan lupa follow untuk episode selanjutnya guys. Nah iya tempat makan mie gerobakan yang legend di Bandung cuy. Bener deh cuy, selain terkenal porsinya banyak, langganannya juga banyak cuy. Lihat deh pas orang antri ka dia oge meni loba nu antri rek bungkus jeung nu makan di DG pinuh pisan. Tuh tempo si Mang Nage kuat kasih bunga ladangana cuy. Tanpa loba cetak orang langsung pesan we nya cuy. Orang pesen yamen amis mun si bebek nu asina. Saporsi itu harganya 30.000 cuy, udah dapet yamen yang dipakein topping merah gitu sama telur kecap 1 butir gitu sama pangsitnya juga. Terus dapat kuah yang isinya tuh kerupuk kulit, bakso sama pangsit. Gimana dengan harga 30.000? Menurut kalian ini worth it gak cuy? Ayeuna orang reviewnya sih Amiana tah tempo edan porsi nage kuat kalau bakia cuy. Tipe mie mereka tuh agak lebar dan tipis juga. Topping merahnya sih yang bikin ngiler walaupun bukan daging tapi ini enak cuy, kayak char siu gitu. Ada yang tahu nggak ini tuh apa sih cuy? Tah tempo si bebek gak kuat kabingung dah porsi nanti loba pisah. Kalau soal rasa sih ya lumayan tapi menang di porsi cuy banyak banget. Suar sih orang lo bakia ge tebeak cuy tah tempo. Kalau buat cewek sih ini kayaknya kebanyakan deh harus dibagi 2 atau bagi 3 juga bisa cuy. Oh iya BTW ini non halal ya. Gas kena yang mau cobain namanya tuh mie Danau Toba di Jalan Cibadak seberang-seberangan sama bakmi karet ya. Selamat mencoba. Di mana nih? Mana nih kita? Mau nyobain makan mie. Hari ini mampir ke Mie Legend di Bandung sama Koko. Di sini tuh selalu rame tiap hari, apalagi kalau makan siang penuh terus guys. Jadi harus tunggu sabar antri ya. Ini mie non halal ya guys. Makan basis guys. Masukin dalam mie. Banyak-banyak. Mie-nya lebar tipis, isiannya bakso, pangsit, telur, dok-dok, dan daging merah. Dok guys. Ini sih mie-nya bikin kenyang seharian, abisnya banyak banget. Gimana nih kok? Kalau yang ke Bandung wajib coba mie Toba. Auto sudah. Emangnya jualan bakmi boleh nggak nyantai kayak gini? Ya, masa bikin bakminya segercep ini sampai 2 orang? Nah, jadi ternyata mereka udah buka puluhan tahun di area Jalan Cibadak Bandung. Terus bukanya dari jam 5 pagi sampai jam 11 siang. Ciri khas mereka tuh mie yang full 1 mangkok gitu loh. Dan ada pilihan manis dan asinnya. Habis itu ditopingin ala bakmi Medan. Mie tuh tipikal kecil, lurus, dan licin gitu loh. Walaupun gua pesan yang manis, tapi masih ada gurihnya. Aroma bawangnya on point bikin lagi sih. By the way, ini non halal ya, soalnya ada daging bebong merahnya. Seporsinya 25 ribuan sudah include mie dan kuah kulit bebong. Kalian coba juga ya. Sekian video kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video berikutnya. Walau burung beo yang tak sadar beku, bangga sampai mati, hafal tanpa ngerti. Matahari masuk lumpur, mani keluar dari sumbi. Embak tinggi anak angkat, babi haram babu halal. Halo kadang burung sing nurani rabun, paling suka bohong, kerjanya ngegarong. Matahari masuk lumpur, mani keluar dari sumbi. Embak tinggi anak angkat, babi haram babu halal. Halo kambing bondol, suka pamer jenggot, isi otak cabut, bocil pun digaul. Matahari masuk lumpur, mani keluar dari sumbi. Embak tinggi anak angkat, babi haram babu halal. Matahari masuk lumpur, mani keluar dari sumbi. Embak bini anak angkat, babi haram babu halal.